Apresiasi seni sastra. Hakikat apresiasi sastra. Kata apresiasi berasal dari bahasa Inggris appreciation yang berarti penghargaan, penilaian atau pengertian. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan apresiasi sebagai kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Jadi, secara leksikal, apresiasi sastra berarti penghargaan atau penyadaran akan nilai dari seni sastra. Sumarjo dan Jaini pada tahun 1988 nomor 173 mengetengahkan bahwa dalam hubungan dengan sastra dan peristiwa sastra, apresiasi berarti memahami, menikmati, dan menghargai atau menilai. Agar bisa memahami, menikmati, dan menghargai karya sastra, pembaca harus mengenal dan dengan akrab karya sastra. Sehubungan dengan itu, Effendi pada tahun 1973 nomor yang ke-18 mendefinisikan apresiasi sastra sebagai kegiatan menggauli karya sastra dengan sungguh-sungguh sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Pengertian-pengertian di atas memberi kita gambaran bahwa apresiasi sastra merupakan rangkaian kegiatan menghargai karya sastra yang meliputi menggauli karya sastra, memahami karya sastra, menikmati karya sastra, dan menilai karya sastra. Apresiasi sebagai menggauli karya sastra memaksudkan bahwa apresiasi sastra menuntut kebiasaan bersentuhan dengan sastra. Menyentuh sastra berarti membaca atau menyimak karya sastra. Dengan membaca atau menyimak, kita bisa memahami apa yang terkandung dalam karya sastra. Dengan memahami bentuk dan isi karya sastra, kita bisa menikmati dan menilai sebuah karya sastra. Minat dan kebiasaan membaca, reading habit sastra, dan menyimak pembacaan atau performansi sastra merupakan syarat fundamental dalam apresiasi sastra. Apresiasi sastra disebut kegiatan memahami karena dalam apresiasi pembaca mengarahkan kemampuan intelektual dalam mendapatkan makna. Sudijiman pada tahun 1990 atau pengertian di atas apa yang dibaca atau disimak. Menurut Pradopo pada tahun 2002 nomor 38, memahami karya sastra dilakukan dengan menginterpretasi, menganalisis, dan mengevaluasi karya sastra. Aktivitas intelektual itu diperlukan dalam upaya memahami unsur-unsur sastra yang bersifat intrinsik, fakta cerita, sarana cerita, dan tema, maupun yang bersifat ekstrinsik, pembaca, lingkungan, dan pengarang. Apresiasi sastra disebut kegiatan menikmati karena dalam apresiasi pembaca melibatkan emosi dalam merespon unsur-unsur estetik karya sastra. Square dan Taba dalam Aminuddin tahun 2002 nomor yang 34, realitas atau peristiwa yang disajikan pengarang menimbulkan gejolak perasaan tertentu pada pembaca. Semakin pembaca terlibat dalam dunia khayali yang disajikan pengarang, semakin kompleks emosi yang bermunculan, seperti yang dimukakan Ruyanya pada tahun 1984 nomor 332. Apresiasi menimbulkan adalah kegairahan dan menikmati pada sastra. Keterlibatan emosi itu membawa pembaca untuk bersikap dan berefleksi terhadap karya sastra, yakni menarik makna atau pesan tertentu dari karya sastra bagi dirinya sendiri. Apresiasi disebut kegiatan menilai karena melibatkan penilaian pembaca terhadap karya sastra. Berhadapan dengan karya sastra, pembaca sudah memiliki sikap pandangan, pengetahuan,
bahkan kerangka teori tertentu. Dengan bekal itu, pembaca dapat menganalisis atau mengkritisi karya sastra, baik dari segi bentuknya, isinya, maupun nilai-nilai atau pesan yang disampaikan melalui karya sastra. Berdasarkan paparan di atas, dapat dirumuskan sebuah definisi operasional bahwa apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli, memahami, menikmati, dan menilai karya sastra sedemikian rupa sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Bentuk-bentuk apresiasi sastra, pemahaman dan penghargaan terhadap karya timbul dari aktivitas mengakrabi karya sastra. Aminuddin pada tahun 2013 nomor 39-40 mengetengahkan dua bentuk kegiatan mengakrabi sebuah karya sastra, yakni kegiatan langsung dan tidak langsung. Apresiasi sastra secara langsung mewujud dalam kegiatan membaca atau menikmati cipta karya sastra berupa teks maupun performansi. Sederhananya, apresiasi langsung ini berbentuk tindakan membaca, menyimak, memahami, menikmati, dan mengevaluasi cerpen, novel, drama dalam bentuk teks maupun penampilan. Apresiasi sastra tidak langsung dapat berbentuk mempelajari teori sastra, membaca artikel yang berhubungan dengan kesastraan, maupun membaca buku atau esai yang memuat pembahasan atau penilaian terhadap sastra. Kegiatan tersebut sangat berguna untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan untuk mengapresiasikan sebuah karya sastra. Tingkatan apresiasi sastra. Apresiasi sastra adalah sebuah mengakrabi karya untuk memperoleh kesenangan dan manfaat dari sebuah karya sastra. Untuk memperoleh kesenangan dan manfaat sebuah karya sastra, apresiator dapat melalui 3 tingkatan apresiasi sastra, yakni tahap simpati, empati, dan refleksi diri. Sentinem pada tahun 2019 nomor yang ke-10. Yang pertama, tingkat simpati. Tingkat simpati adalah tingkatan apresiasi di mana seorang merasa tertarik terhadap karya sastra dan berkeinginan untuk membaca atau menyimak karya sastra tersebut. Disik dalam Muloyo pada tahun 2002 nomor 45 menyebutkan tingkatan menggemari, yakni tingkatan apresiasi di mana keterlibatan batin pembaca belum kuat. Yang kedua, tingkat empati. Tingkat empati adalah tingkat apresiasi di mana pembaca mulai bisa ikut merasakan dan terlibat dalam isi dalam karya. Disik dan Muluyo tahun 2002 nomor yang ke-45 menyebutkan tingkat menikmati, yakni tingkatan apresiasi di mana keterlibatan batin pembaca terhadap suatu karya sastra semakin mendalam. Pada tingkatan empati, pembaca akan ikut senang, sedih, terharu, bahagia, dan sebagainya. Ketika pembaca karya sastra, pembaca menikmati karya sastra karena merasakan karya sastra dapat menghibur dan bermanfaat bagi dirinya. Dengan kata lain, empati merupakan tingkatan apresiasi yang didominasi oleh pergaulan emosi. Pembaca seolah berada dalam pengalaman yang diceritakan pengarang. Ia dapat merasakan kesenangan, kegembiraan, dan sebagainya seperti dilukiskan pengarang. Dengan imajinasinya, pembaca dapat menangkap dan membayangkan kejadian-kejadian yang terdapat dalam karya sastra. Kemudian yang ketiga, tingkat refleksi. Tingkat refleksi adalah tingkatan apresiasi di mana pembaca tidak hanya tertarik atau simpatik atau turut merasakan isi karya sastra empatik saja, tetapi juga dapat berefleksi diri terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Disik dalam Muloyo tahun 2002 nomor yang 45 menyebutkan tingkat mereaksi, yakni tingkat apresiasi di mana pembaca mampu menafsirkan isi karya sastra dan mampu menilai baik buruknya karya sastra tersebut.
Sedangkan tingkat refleksi adalah tingkatan di mana pembaca mulai menyadari bahwa sastra bukan sekedar permainan bahasa atau bunyi bahasa. Ternyata sastra menyediakan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Dari sastra, pembaca menemukan nilai-nilai hidup tanpa merasa digurui atau diceramahi. Kedalam refleksi atau kualitas reaksi pembaca terhadap karya sastra ditentukan oleh kedalaman pengetahuan sastra dan kedalaman penghayatan terhadap karya sastra. Semakin mendalam pemahaman akan sastra dan penghayatan terhadap karya sastra, semakin bermutu pula refleksi atau reaksi terhadap karya sastra. Dalam tahap refleksi ini, kemampuan intelektual pembaca bekerja lebih giat karena pembaca tidak hanya puas memperoleh kenikmatan dan menemukan pengalaman, tetapi juga ia ingin mengapa karya tersebut memberinya kenikmatan. Ia berusaha mengungkapkan hal-hal yang ada di balik karya sastra. Ia menelaah unsur-unsur pembentuknya, berusaha mengetahui kaidah-kaidah pembentukan karya sastra, unsur-unsur cipta sastra. Dengan pengetahuan itu juga ia dapat menilai kualitas sebuah karya sastra. Pendekatan apresiasi sastra. Pendekatan apresiasi sastra memaksudkan prinsip-prinsip dasar atau kerangka atau landasan teori yang digunakan dalam proses mengapresiasi karya sastra. Aminuddin pada tahun 2013 nomor 40 menyebut beberapa pendekatan dalam proses apresiasi sastra, yakni pendekatan parafrasis, pendekatan emotif, pendekatan analitis, pendekatan historis, pendekatan sosiopologis, dan pendekatan didaktis. Namun di sini kita hanya akan membahas 3 pendekatan yang akan digunakan dalam praktik apresiasi sastra. Yang pertama, pendekatan parafrasis. Pendekatan parafrasis adalah pendekatan apresiasi dengan cara menggunakan kembali gagasan yang disampaikan untuk disampaikan pengarang dengan kata-kata atau kalimat yang berbeda dengan kata-kata dan kalimat yang digunakan pengarangnya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan pemakaian kata atau kalimat seseorang pengarang sehingga pembaca lebih mudah memahami kandungan makna yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Pendekatan ini berlandas pada pandangan, yakni A. Gagasan yang sama dapat disampaikan lewat bentuk yang berbeda. B. Simbol-simbol yang bersifat konotatif dalam suatu karya sastra dapat diganti dengan lambang atau bentuk lain yang tidak mengandung ketaksaan makna. C. Kalimat-kalimat atau baris dalam suatu cipta sastra mengalami pelepasan atau dikembalikan kepada bentuk aslinya. D. Pengubahan suatu cipta sastra yang semula simbolik dan eliptis menjadi suatu bentuk kebahasaan yang tidak konotatif akan mempermudah pembaca memahami kandungan makna dalam suatu bacaan. E. Pengungkapan kembali suatu gagasan yang sama dengan menggunakan media atau bentuk yang tidak sama oleh seorang pembaca akan mempertajam pemahaman gagasan yang diperoleh pembaca itu sendiri. Kemudian pendekatan emotif. Pendekatan emotif adalah pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengujuk pada emosi atau perasaan pembaca. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa sastra adalah bagian dari seni yang memberikan hiburan, kesenangan, atau dapat dinikmati. Dengan penerapan pendekatan ini, pembaca diharapkan menemukan unsur-unsur keindahan maupun emosi-emosi yang terdapat bentuk penyajian pengalaman dalam karya sastra. Isi karya sastra maupun gagasan-gagasan yang dikemukakan dalam karya sastra. Dalam pelaksanaan pendekatan emotif, pembaca akan dihadapkan pada pernyataan seperti adakah unsur-unsur keindahan dalam karya sastra yang dibaca, bagaimana pengarang menampilkan keindahan itu, bagaimana pembaca dapat menemukan keindahan itu, dan beberapa
banyak keindahan yang ditemukan, dan lain-lain. Keindahan dalam bentuk karya sastra bisa ditemukan peristiwa yang disajikan, pola penyajian peristiwa, gaya bahasa, citraan, paduan bunyi, latar, tokoh, dan pernyataan, serta unsur-unsur sastra lainnya. Pendekatan analitis. Pendekatan analitis adalah pendekatan apresiasi sastra dengan cara memahami gagasan, cara pengarang menampilkan gagasan atau mengimajinasikan ide-ide sikap pengarang dalam menampilkan gagasan-gagasan, elemen intrinsik, dan mekanisme hubungan dari setiap elemen intrinsik itu, sehingga mampu membangun adanya keselarasan dan kesatuan dalam rangka membangun totalitas bentuk maupun totalitas maknanya. Pendekatan analitis dalam apresiasi sastra disadari oleh pandangan bahwa karya sastra berbentuk atas elemen-elemen tertentu. Kemudian yang kedua, setiap elemen dalam karya sastra memiliki fungsi tertentu dan senantiasa memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, meskipun karakteristik masing-masing berbeda. Ketiga, karena setiap elemen memiliki karakteristik, maka antara elemen yang satu dengan elemen yang lain dapat dibahas secara terpisah, meskipun pada akhirnya setiap elemen itu harus disikapi sebagai satu kesatuan. Penerapan pendekatan analitis ini dapat diawali dengan membaca teks secara keseluruhan. Selanjutnya, pembaca berusaha menganalisis secara mendalam karya sastra itu dengan pernyataan-pernyataan berkaitan dengan unsur intrinsik yang terdapat dalam karya sastra. Misalnya, setelah membaca sebuah cerpen, pembaca mendalami cerpen itu dengan menjawab pertanyaan seperti siapa saja tokohnya, bagaimana penokohannya, bagaimana latarnya, dan lain-lain. Dari hasil analisis unsur-unsur itu, pembaca dibawa untuk memahami bagaimana hubungan antara unsur-unsur itu dalam mewujudkan sebuah cipta karya. Kegiatan apresiasi dengan pendekatan analitis ini mensyaratkan pembaca memiliki landasan teori tertentu bersifat objektif sehingga hasil analisisnya tepat, sistematis, dan diakui kebenaran oleh umum. Kemudian, manfaat apresiasi sastra. Sastra adalah karya imajinatif yang dapat memberi hiburan, pengetahuan, dan nilai-nilai kehidupan. Karya sastra bisa dibaca sebagai pengantar tidur atau pengisi waktu luang. Sastra juga menyediakan kata-kata yang indah, nasihat, atau ungkapan bijaksana yang dapat dibagikan di media sosial atau disampaikan kepada orang lain. Membaca sastra memperkaya kosakata dan menambah pengetahuan tentang sesuatu. Hasil bacaan sastra dapat menambah bahan pengajaran seorang guru di sekolah. Para ibu rumah tangga memanfaatkan sastra untuk bahan cerita anak-anak mereka. Seorang penceramah dapat menggunakan sastra sebagai selingan ceramahnya. Singkat kata, mengkrabi sastra banyak memanfaatkan untuk manusia. Modi dan Lisley, seperti dikutip Wardani pada tahun 1981, mengemukakan 6 manfaat apresiasi sastra, yakni yang pertama, melatih keterampilan bahasa, yang kedua, menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia seperti adat, istiadat, agama, kebudayaan, dan sebagainya. Yang ketiga, membantu mengembangkan pribadi. Kemudian yang keempat, membantu pembentukan watak. Yang kelima, memberi kenyamanan. Kemudian yang keenam, meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman baru. Sementara itu, Hook pada tahun 1987 mengetengahkan bahwa apresiasi sastra setidaknya memiliki 2 manfaat utama, yaitu manfaat personal dan manfaat edukasi. Apresiasi sastra memberi manfaat personal bagi pembaca seperti memberi kesenangan, mengembangkan
juga memiliki manfaat edukatif seperti membantu perkembangan bahasa, meningkatkan kelancaran kemahiran membaca, meningkatkan keterampilan menulis, mengembangkan kepekaan terhadap sastra. Aminuddin dalam bukunya Pengantar Apresiasi Sastra pada tahun 2013 nomor yang 630 mengetengahkan bahwa kegiatan apresiasi sastra memiliki setidaknya 5 manfaat bagi pembaca, yakni yang pertama, dapat dijadikan pengisi waktu luang, yang kedua, pemberian atau memperoleh hiburan, yang ketiga, untuk mendapatkan informasi, kemudian yang keempat, media pengembang dan memperkaya pandangan kehidupan, dan yang kelima, memberi pengetahuan nilai sosio-kultural dari zaman atau masa karya sastra itu dilahirkan. Dapat disimpulkan, apresiasi sastra bermanfaat untuk memberi hiburan, memperkaya wawasan dan pengetahuan pembaca, serta membentuk kepribadian atau kepekaan perasaan dan kehalusan budi pembaca. Pengertian berkaitan dengan pemahaman tentang teori-teori dasar sastra seperti pengertian puisi, unsur-unsur intristik, prosa, dan lain-lain. Penghargaan berkaitan dengan sikap pandang positif terhadap sastra, bahwa sastra memiliki nilai-nilai positif yang bermanfaat bagi penjernihan batin, peningkatan harkat kehidupan individual sosial. Kepekaan pikiran kritis berkaitan dengan kemampuan pemahaman dan mengungkapkan sintetis tentang makna atau nilai-nilai yang dikandung suatu karya sastra setelah mengadakan analisis yang teliti, seksama, dan menyeluruh.